Setiap 1000 km, oli mesinnya berkurang 125 mili. Setelah turun mesin kok masih ngebul kan, dikirain kan di sistem Nggak beres nih kerjaannya nih. Ya kita bongkar lagi, kita cek, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Di hari ini, tepatnya bulan Ramadan di tahun 2023. Sobat AHpedia dimanapun berada yang sedang melaksanakan ibadah suci puasa Ramadan, mudah-mudahan bisa selesai sampai akhir dan mendapatkan ridho Allah dalam setiap kegiatannya. Baik Sobat AHpedia, tetap eksis kita di bulan Ramadan pun kita mencari informasi yang bisa dibagi untuk Sobat AHpedia yang mungkin bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk mendapatkan pahala di bulan ini. Baik, kita akan bertemu dengan Pak Yanto. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tobek dan Sobat AHpedia. Bagaimana Pak Yanto? Suasana Ramadan di bengkel? Alhamdulillah Pak, masih banyak kerjaan juga. Banyak kerjaan. Tapi ini statusnya puasa atau gimana Pak Yanto nih? Ya puasa Pak. Alhamdulillah. Iya, berarti gimana cara menjaga stamina Pak? Kan harus tetap mengeluarkan tenaga Pak. Ya, Buka-buka ini gimana? Kita hemat aja Pak, untuk biasanya ngobrol-ngobrol terus kita kurangin aja. Ya kan cuma habis. Biar nggak tenaga habis ya? Iya. Baik. Pak Yanto, ini ada pertanyaan Pak Yanto. Ya. Masalah oli. Ya Pak. Setiap 1000 km, ini ada mobil 1500 cc ya? Ya. Ada 1500 cc mobilnya, bensin ya? Ya. Setiap 1000 km, oli mesinnya berkurang 125 mililiter ya? 125 mililiter. Berarti kalau dia 1500 berarti 3000 mililiter ya? Kalau 3 liter ya? Nah, ya kan? 3000 ya? Nah, ini berkurang nih setiap 1000 km. Berarti kalau 5000 km perjalanan berkurang sekitar 125 kali 5 sekitar berapa tuh? 625. 675. Ya, segitulah. Pokoknya gitu, Pak. Nah, bagaimana kira-kira Pak Yanto? Apakah ini berkurangnya oli secara signifikan atau hanya biasa? Cuma catatan beliau itu tidak ada kebocoran dan tidak ada oli rembes. Knalpot tidak putih katanya. Oh, gitu. Ya. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya masih hal yang wajar dan normal Pak. Oh ya. 1000 km, ya 1000 Iya, km 1000 km ya. berkurangnya cuman 125 ya. Iya. Iya. Sebenarnya sih banyak sih yang Menyebabkan untuk berkurangnya oli. Itu sebenarnya dari satu kualitas oli sendiri kan bisa Pak. Oke. Ya, sintetis atau full sintetis. Oh iya benar. Mineral. Ya. Ya kan ada 3 ya? Iya, mineral ya. Ya. Oke. Apalagi kan oli yang ada di mesin itu posisinya juga kena panas Pak. Jadi Oh iya, betul ya. seperti halnya minyak yang Dipanaskan. kita panaskan Ya, pasti ya. akan mengalami Penguapan. Iya, betul. Nah, jadi salah satunya adalah masalah di oli itu sendiri ya, kualitas oli sendiri ya. Nah, terus kualitas oli tadi kan katanya ada penguapan. Ya. Di dalam mesin itu sendiri, dari mana posisi penguapan itu bisa terjadi? Di mana ininya? Dia bisa menguap? Ya, di sistem engine sendiri memang diberi untuk katup yang namanya PVC ya Pak ya. Iya. Ya memang untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam kinerja mesin. Itu katupnya yang ini Pak. Ya. Katup ini bagaimana cara kinerja ya Mas ini? Cara kerjanya gimana sih? Ya kalau ada tekanan dari dalam, dia akan membuka Pak. Di dalamnya ini ada katupnya ini Pak. Ya, kalau katupnya sudah nggak rapat ya dia maksudnya membuka semua ini, buka terus. Kalau dia normal? Kalau normal dia bisa buka tutup. Oh, buka tutup kayak klep berarti ya? Iya, oh, betul. Ya, oke. ada bekas dan katupnya Pak. Oh, yang menyebabkan dia terbuka apa?
Tekanan? Tekanan, iya. Berarti hidup mesin? Iya, hidup mesin. Oh, nah terus dia pergi kemana tuh aliran udaranya nih? Aliran udaranya dia ini. Sebenarnya sini ada yang ini Kak keluar dari ini Pak selangnya. Oh iya. Ini masuknya ke saringan hawa ya? Ada air dak? Ya, intake Pak. Terus masuk ke intake lagi ya? Ya. Oh. Oke. Nah, disinilah muncul beberapa uap-uap oli. Ya, uap oli. Nah, kadang beberapa ini yang saya lihat Mas, di sini tuh kotor dan bahkan ada kayak apa namanya? Kayak oli. Ya. Iya, oli naik. Nah, itu bagaimana itu? Itu berarti kan untuk katupnya ini sendiri juga nggak berfungsi dengan normal, Pak. Berarti buka terus berarti? Ya, bisa jadi buka terus atau terlalu lebar lah. Bukaannya, ya. udah lemah pernya. Oke. Biasanya nggak kotak-kotak itu Pak, pernya lemah. Baik. Kalau kita berbicara tadi, ini karena masalah masih oli yang berkurang ya? Ya. Nah, apa sih gejalanya kalau katup PCV ya? Ya. Nah, ini sudah mulai lemah? Biasanya juga terlihat dari ini Pak, di yang tadi Pak Topik tanyakan katakan, ini kan kayak ada oli-olinya juga. Oke. Ini yang ini enggak ini bersih nih, ya bersih ya. Ini berarti kan untuk katupnya dia masih bagus. Oke. Ya. Selain itu masih adakah? Apakah menyebabkan nyendat atau apa? Nggak ada hubungannya ke sana? Sementara ini nggak ada Pak untuk penyebab kebanyakan oli menjadikan nyendat. Cuman kalau dia kurangnya banyak bisa jadi. Oke. Kurang olinya berkurang banyak itu maksudnya? Maksudnya keluarnya. Oh, keluarnya. Ya, uapnya terlalu banyak. Oh. Dan menyebabkan di selang-selang ini basah kan Pak, di throttle-nya juga nanti pasti akan ini besar oli. Ini masih bersih ya? Ini masih bersih kalau yang ini. Tuh sobat HP dia, ini masih bersih olinya. Ya. Selangnya tidak ada apa namanya? Tidak ada Oli. gejala oli di sini ya. Nah, tuh. Nah, kalau sampai uapnya tadi banyak, itu sampai nyendat? Kalau uapnya banyak, cuma pasti ya Pak, terjadi nyendat. Oh enggak? Iya, enggak terjadi nyendat. Cuman bisa jadi uap oli itu juga terbakar terus keluar dari knalpot Pak. Oh iya? Ya, mungkin kalau yang belum terbiasa dikirainnya di sistem mesin ada yang jebol lah istilahnya ya. Oke, sobat APD, ternyata katup PCV ini hasil kelapnya ada yang bocor atau gimana kan. Padahal bukan. Padahal Iya. bukan. Berarti sebelum kita menuduh ring seher rusak, berarti kita cek PCV dulu berarti ya? Iya. Klep ini ya? Dan penyebab penguapan yang lebih itu tidak hanya terjadi pada ini Pak, katupnya yang rusak aja. Kalau filter udara itu dia terlalu buntu pekat, itu terlalu rapat kan, itu bisa juga menjadikan uap untuk olinya dia akan lebih. Oh ya? Ya, pengalaman dulu Pak saya pada T30. T30? Iya, dia pakai filter udara aftermarket Pak. Oke. Dia setelah turun mesin dia. Oke. Dicari yang rapat atau yang gimana yang dia pakai? Ya agak rapat lah itu. Ya. Nah itu setelah turun mesin kok masih ngebul kan, dikirain kan di sistem nggak beres nih kerjaannya nih. Nah kita bongkar lagi, kita cek ternyata juga nggak apa-apa hasil klapnya. Dibongkar lagi? Iya, bongkar lagi. Wah. Setelah itu kita rakit kok masih ngebul lagi, ya kita cari solusi yang lain Pak. Iya. Coba kita lihat untuk filter udaranya bukan pakai originalnya. Setelah itu kita coba pakai filter udara yang ori, dia sembuh Pak. Apa penyebabnya Mas? Kok bisa yang rapat itu bisa membuat jadi berasap? Jadi waktu dia posisi digas Pak, itu kan harusnya kan dia ngisep udara Pak. Iya betul. Nah, kan karena posisi ngisepnya itu terlalu berat kan terjadi kevakuman Pak. Oh iya. Ya, akhirnya yang disedot itu adalah oli. Iya, yang pasti cari lubang yang lebih
lebih istilahnya lebih gampang lah. Iya, untuk disedot ya. Iya. Iya. Padahal ini kan Wah. ada sistem penguapan yang olinya itu jalur penguapan kan. Itu serapat apa Mas? Kalau boleh bisa dilihat, bisa lihat nggak? Ini kan yang asli nih. Ini asli nggak nih? Masih bawaan nggak nih kira-kira? Bawaan. Ini normal ya? Ya, bawaan. Nah, yang punya Mas yang kemarin lihat itu serapat apa? Kalau modelnya yang ini Pak, kayak pakai kawat streaming itu Pak. Oh, iya 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 iya. Yang iya. lawan itu yang ya. Jadi terbukanya lebar ini berarti. Sebenarnya yang ini pun juga bisa Mengakibat- menyebabkan seperti itu Pak. Kalau dia ini kotornya terlalu pekat. Oh. Karena kan untuk kita untuk mengecek filter udara yang bagus itu kan yang sistem basah itu kan harus kan diterawang pakai sinar matahari Pak. Oke, ayo kita terawang gimana? Ya kalau di sini masih kita kelihatan cahaya lewat celah-celah ini, Hah? ya itu berarti kan Masih normal? Masih normal. Ayo kita coba yuk. Iya. Ayo. Nih, Mas. Pak Yanto memberikan solusi nih. Pengen tahu. Ya, cara mengeceknya ini. Kita terawang. Terawang. Kalau ini sebenarnya kan Ini udah nih, iya, udah nggak layak nih ya? Udah. Oh. Kalau normalnya berarti kelihatan, Ini, Mas? Pak, yang kecil-kecil ini Pak. Ini kan ada cahaya dikit kan Pak. Ada cahaya itu nih, yang ini. Nah, ini kan setelah ini. Pak. Setelahnya sama ini. Oke. Iya. Oke, baik. Begitu Sobat Apidia caranya untuk melihat. Ngecek filter udara ya, tipe basah Pak. Kan rata-rata mobil sekarang kan pakainya tipe basah. Tapi juga ada yang dimodif pakai tipe kering ya. Oh. Ya kalau tipe basah kan dia kayak ada oli-olinya. Jadi nempel ya kayak gini ya? Iya. Oh, itu. Baik. Nah, tadi udah ketemu nih ada dua faktor yang mengakibatkan oli itu berkurang. Iya. Ya, yang pertama tadi kualitas oli sendiri, pemilihan oli ya berarti ya. Ya. Dan yang kedua adalah katup PCV-nya. PCV ya? Ya. Oke. Nah, terus yang ketiga ini juga. Ya, bisa jadi. Oke. Baik. Nah, apa saran yang bisa kita bagi Pak Mas Yanto ke Sobat Apedia? Ya, untuk kurangnya oli Oli. sebenarnya sih, iya sebenarnya sih wajar Pak. Cuman kita harus biasakan untuk servis kendaraan dengan rutin Pak. Oh, oke. Jadi selama servis kan akan ketahuan kondisi spare part yang mana yang masih layak dipakai, ini yang harus diganti kan nantinya ketahuan. Jadi pada intinya ya harus Servis ya? servis. Oke. Baik, bagaimana dengan pemilihan oli sendiri, Mas? Apakah bagaimana cara kita untuk memilih oli yang tepat sebenarnya untuk mobil kita itu? Kalau pemilihan oli sebenarnya relatif sih Pak ya. Relatif ya? Iya, tergantung kita. Kalau mau ikut standar, lihat buku ini ya, buku manual ya? Manualnya ya. Oh. Kita kan ada petunjuknya. Penggunaan olinya kan harus pakai apa? Kalau untuk oli-oli standar, oli-oli mobil sekarang lah, yang usia 10 tahun itu biasanya kita pakai berapa, Mas? Untuk bensin? Kalau Yang full sintetis atau semi sintetis atau gimana? ya kalau bagusnya sih pakai yang full sintetis Pak. Full sintetis. Ya, karena kan clearance sebenarnya ya tergantung spek kendaraan bawaan sendiri Oke, ya Pak, ya. oke. Itu kan kalau dilihat dari tipe untuk sistem engine ya, kalau yang baru-baru cuman clearance-nya kecil Pak, jadi harus pakai yang encer lah istilahnya. Mungkin mau pakai yang full sintetis atau semi sintetis itu sebenarnya tidak masalah. Kalau cuman karakter dari oli mesin itu sendiri lebih bagus ya dipakai akan lebih bagus. Oke, tapi itu juga mungkin mempengaruhi kekentalannya tadi Mas bilang ya? Ya, cuman kekentalan aja ya. Oh, berarti berapa tuh yang normal, yang biasa kita pakai, yang Kalau sudah biasa kita pakai di 1040 atau 1030 Pak. Itu. Oh, 1030, 1040 ya? Ya. Untuk kendaraan-kendaraan yang sudah berusia berapa tahun itu biasanya kayak gitu? Itu biasanya sudah di atas 5 tahun. Oh, di atas 5 tahunan. Kalau keluar dari pabrik berapaan? Kalau keluar dari pabrik sebenarnya sih pakai 1030 ada, pakai 5B 30 juga ada Pak. 5? Iya. 530? Iya. 020 juga ada ya? Pakai 020. 020 ya? Kalau mobil-mobil sekarang kan
clearance untuk pertautan komponen yang ada di dalam mesin kan kecil Pak. Jadi maksudnya kecil itu rapat? Iya, rapat. Jadi lubang olinya pun juga kecil. Kecil-kecil ya? Ya kalau dikasih yang kental kan lama ngalirnya, lama bahaya ke celah-celahnya kan malah bahaya. Oke. Makanya sekarang muncul oli yang lebih agak encer tapi kualitasnya juga bagus. Baik, Mas, ini bagus nih sebenarnya kita buat konten berikutnya ya. Ya. Ngebahas tentang bagaimana sih ciri-ciri mobil yang clearance ya. Itu kecil. Nah, ciri-cirinya apa? Ya, nanti aja dijawab, jangan sekarang. Oke, Pak Yanto, terima kasih informasinya. Sambil menunggu buka puasa dan biasanya ditonton sambil menunggu selesai apa? Selesai tarawih ya. Oke, baik. Terima kasih Sobat Apedia. Mudah-mudahan bermanfaat video kita dari Pak Yanto tentang oli yang berkurang. Terima kasih Pak Yanto. Sama-sama Pak Taufik. Tutup Pak. Tutup Pak. Ya, demikian tempat Apedia. Mungkin bisa membantu untuk teman-teman yang masih kebingungan untuk mencari solusi perubahan oli mesin ya Pak. Iya betul. Tadi ya. Baik. Dari pengalaman saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.